Pada hari ini kami akan melaporkan juga tentang beberapa kinerja data di bidang kesehatan. Hari ini kami telah memeriksa 11.470 spesimen, sehingga totalnya sudah menjadi 323.376 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut, kita dapatkan konfirmasi positif naik 700 orang, sehingga menjadi 26.473 orang. Data ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita lihat ada 5 provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, sekarang menjadi 244 positif, ada penambahan dibanding kemarin sebanyak 199. DKI kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118. Namun sekali lagi bahwa DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI, tetapi juga pekerja migran Indonesia yang baru kembali, yang rata-rata lebih dari 1.000 orang tiap hari yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, juga kita lakukan screening. Apabila kita temukan kasus positif, maka mereka akan kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian NTB juga mengalami peningkatan 42 orang, Jawa Tengah mengalami peningkatan 37 orang. Sulawesi Selatan meskipun menurun dibanding kemarin, namun angkanya masih cukup signifikan, yaitu bertambah 31 orang. Sementara ada provinsi yang sama sekali tidak ada kasus pada hari ini, diantaranya adalah Aceh, Jambi, Kalimantan Utara, dan Riau. Sementara juga ada provinsi yang melaporkan hari ini ada penambahan 1 orang, diantaranya adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, dan NTT. Ini yang kita dapatkan dari data positif. Kasus sembuh meningkat 239 orang, sehingga total kasus sembuh sekarang menjadi 7.308 orang. Kita harus melihat data ini yang membawa optimisme kita bahwa banyak kasus yang sembuh, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bahwa kita mampu menyembuhkannya. Kita lihat bahwa angka 293 orang yang sembuh hari ini, sebagian besar adalah memang pada kelompok usia antara 29 sampai 45 tahun. Artinya pada kelompok inilah yang sebenarnya kita berharap bisa cepat menjadi sembuh, agar kemudian bisa menjadi produktif kembali, karena inilah angkatan kerja kita. Kasus meninggal 40 orang sehingga menjadi 1.613 orang. Saudara-saudara, saat ini sudah ada 416 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kita masih melakukan pemantauan ketat. Pada orang dalam pemantauan sebanyak 49.936 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih kita awasi adalah 12.913 orang. Hari ini juga kami mendapatkan laporan dari Rumah Sakit Darurat Khusus COVID yang berada di Pulau Galang. Rumah sakit ini kita bangun dengan kapasitas terpasang adalah 360 tempat tidur, diantaranya ada 100 tempat tidur untuk ICU. Laporan yang kami terima hari ini yang dirawat 36 orang. Artinya kapasitas kita masih cukup secara keseluruhan seperti itu. Saudara-saudara, gambaran-gambaran inilah yang kemudian kita yakini bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus baru masih terus bertambah. Artinya masih ada orang sakit, masih ada orang berpenyakit yang membawa virus ini yang berada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mari kita hati-hati agar tidak tertular. Jaga jarak secara fisik dengan siapapun. Kemudian gunakan masker. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi prasyarat yang paling penting. Menjaga jarak penting, hindari kerumunan, atur kegiatan-kegiatan sosial kita agar tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan penumpukan.
Oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi salah satu yang harus kita biasakan di dalam menghadapi kenormalan yang baru. Saudara-saudara, kita pasti mampu melaksanakan ini. Kita yakin bahwa peran serta semua orang tanpa terkecuali terus-menerus, apalagi berbasis pada kekuatan melindungi keluarga agar tidak sakit, adalah menjadi kekuatan yang sebenarnya dari kita. Ikuti terus informasi tentang COVID-19 ini, agar kita bisa mendapatkan data, fakta, instruksi, anjuran, arahan pemerintah dengan benar. Kami yakin semua gugus tugas di daerah pun juga memiliki kanal-kanal informasi yang telah disiapkan. Secara nasional, kita bisa melihat di covid19.go.id. Ada call center 119 extension 9 yang bisa kita gunakan setiap saat. Ada akun media sosial di @lawancovid19. Kemudian beberapa aplikasi online, Halo Kemkes, dan layanan kesehatan serta layanan telemedicine yang lainnya telah disiapkan. Secara rutin, TVRI, RRI selalu menyampaikan berita-berita tentang hal ini dan pasti akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Oleh karena itu, mari tekad kita kobarkan bahwa kita akan melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang lain. Karena dengan cara inilah kita bisa melindungi Indonesia. Saudara-saudara, optimisme harus kita bangkitkan. Kita bisa melawan ini. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya, masih ada penambahan kasus positif yang cukup signifikan sebanyak 700 orang, sehingga total hari ini kasus positif bertambah mencapai 26.473. Sementara kasus sembuh juga ada peningkatan sebanyak 293 orang, sehingga total hari ini mencapai 7.308 orang yang sembuh. Dan kasus meninggal dunia masih kita dapatkan sebanyak 40 orang, sehingga total hingga hari ini mencapai 1.613 orang.